Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillahi wa musallian ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami muliakan dan kami taati abina wa murabbina Bapak Kiai Haji Ihya Ulumuddin, yang kami hormati Bapak Direktur LPI Harmain Surabaya, Ustadz Muji Sampurno SPD beserta staf, yang kami hormati Kepala Sekolah SD IT Hilmani, Ustadzah Chandra Murni Ulinduha, MPSI. Yang berbahagia Abi Umi Wali Santri SD IT Hilmani Surabaya, yang kami sayangi teman-teman asatid baik kelas 4 maupun semua asatid yang terlibat pada acara pagi hari ini yang kami sayangi. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kepada Allah Rabb yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang telah banyak memberikan karunia nikmat-Nya, utama berupa kesehatan dan ketetapan iman, sehingga kita dapat melaksanakan acara pertemuan wali santri ini secara online. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tercatat sebagai umat Rasulullah yang akan mendapatkan syafaat ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Adapun susunan acara pada pagi hari ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua zikir jama'i, yang ketiga sambutan kepala sekolah, yang keempat penyampaian program meliputi program Al-Quran, program perpustakaan, serta program kerjaan kelas 4. Yang kelima adalah tanya jawab, yang keenam adalah penutup. Abi Umi yang berbahagia, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca bacaan umul kitab ila khadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Menginjak acara yang kedua adalah zikir jama'i yang akan dipimpin langsung oleh Ustadz Fatoni. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali pertemuan kita dengan bacaan dan zikir jama'i. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, kita komunikasikan bersama bisa menjadikan keberkahan bagi kita. Ala hadiniyah wa ala kullatin sholihah. Rabbana taqabbal minna wa minna Fatihah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil 'alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بك فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله
illallah, la ilaha 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 illallah, ilaha illallah, la 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 ilaha illallah, Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah. Sallallahu ala Nabi Muhammad, sallallahu ala Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu ala 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 Nabi Muhammad. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah mal wakil, hasbunallah wa ni'mal 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 wakil. Ya Latifu, ya Latif, ya Latif, Allah Latif, 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 ya Latifan bi khalqi, ya aliman bi khalqi, ya khabiran bi khalqi, ultuf bina, ya Latif, alim, ya khabir, ya Latifan bi khalqi, ya aliman bi khalqi, ya khabiran bi khalqi, ultuf bina, ya Latif, ya alim, ya khabir, ya Latifan bi khalqi, ya aliman bi khalqi, ya khabiran bi khalqi, ultuf bina, ya Latif, ya alim, ya khabir, ya Latifan lam yazal, ultuf bina fi ma nazal, qul lam tazal, ultuf bina wal muslimin, ya Latifan lam yazal, ultuf bina fi ma nazal, innaka latiful lam tazal, ultuf bina wal muslimin, ya Latifan lam yazal, ultuf bina fi ma nazal, innaka latiful lam tazal, ultuf bina wal muslimin. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi illallah ala al-hadi sallallahu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah alaihi salatullah. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi illallah
على الهادي صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله عالم السر منا لا تسف الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا تاسف الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تاسف الستر عنا عافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا اللهم يا ربنا cukupana luberono beras akeh duwe ke kanggo ngaji lunga haji barakae nabi wali Allahumma ya rabbana cukupana luberono beras akeh duwe akeh kanggo haji barakae nabi wali Allahumma ya rabbana cukupana luberono beras akeh duwe kanggo ngaji lunga haji barakae nabi wali ya rabbi bil mustafa balil maqasidana nama madaya wasi'adu karami ya rabbi bil mustafa balil maqasidana waghfir lana nama madaya wasi'adu karami ya rabbi bil mustafa balil maqasidana irlana ma madaya wasi'al karami Allah Allah irhamna anta maulana Allah Allah wa qabalna lana ghairu Allah Allah irhamna anta maulana Allah Allah wa qabalna malana ghairu Allah Allah irhamna anta maulana Allah Allah wa qabalna malana ghairuk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin rabbana taqabbal minna wa qbalna bisirril fatihah bismillahirrahmanirrahim rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah kami sampaikan kepada Ustadz Fatoni. Mudah-mudahan apa yang kita doakan dalam lantunan zikir dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Menginjak acara yang kedua adalah sambutan dari Kepala Sekolah SD IT Gilmani Surabaya kepada Ustadzah Chandra Murni MPSI. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam.
yang kami muliakan dan kami taati, Abina wa Murabbi Ruhina Kiai Haji Muhammad Ihya Ulumuddin. Semoga Allah selalu menjaga beliau sehingga kita bisa dalam bimbingannya. Kemudian yang kami hormati Direktur LBI Al-Fahomen Ustadz Haji Sampurno beserta stafnya. Yang kami sayangi Ustadz Ustadzah SD Islam Terpadu Yunani, khususnya yang hari ini telah berupaya semaksimal mungkin menyiapkan untuk pertemuan wali santri kelas 4. Yang berbahagia Bapak Ibu wali santri serta anak-anakku SD Islam Terpadu Yunani. Bagaimana kabarnya? Insya Allah dibalik sehat ya. Semoga kita semua dijaga oleh Allah, diberi kesehatan, dan semoga kondisi pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa berjumpa kembali di SDIT Yunani. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas berkah limpahan karunia serta kasih sayangnya, kegiatan ini bisa terlaksana. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Melalui beliaunya kita alhamdulillah sampai hari ini tetap dalam iman dan Islam, dan semoga tetap istiqomah hingga akhir hayat, dan nantinya semoga kita mendapatkan syafaat Rasulullah nanti kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu wali santri SD Islam Terpadu Yunani, untuk yang hari ini kelas 4 ya, sosialisasi ini sudah kami mulai hari Sabtu yang lalu. Kalau hari Sabtu yang lalu kelas 1 itu kami hadirkan ke sekolahan dengan hari Sabtu, Jumat dan Sabtu bertahap, karena belum pernah bertemu sama sekali. Karena itu kita menghadirkan wali santri ke sekolahan. Kemudian mulai Senin sampai detik ini secara bertahap bergiliran pertemuan wali santri kami adakan secara online. Maksud dan tujuan kami di sini adalah untuk mensosialisasikan bagaimana proses pembelajaran daring pada semester ini. Karena dari pemerintah kita masih belum diizinkan untuk menghadirkan siswa ke sekolah. Bapak Ibu, hafizakumullah, memang kondisi pandemi ini sangat berdampak pada semua pihak, khususnya dalam hal pendidikan. Kurang lebih 4 bulan kita berada dalam kondisi seperti ini. Dari pengalaman itu kami saling konsolidasi bersama LPI serta tim SDIT Yunani berupaya bagaimana proses pembelajaran ini bisa terlaksana semaksimal mungkin meski dalam kondisi pembelajaran secara online. Dalam proses pembelajaran ini tentunya kami sangat mengharapkan partisipasi dan kerjasama dari Bapak Ibu sekalian, karena anak-anak berada di rumah. Jadi kita sebagai guru tidak bisa berinteraksi langsung. Oleh karena itu kita berbagi tugas. Kami menyiapkan materi-materi pembelajarannya, kemudian kami berupaya mengemas materi tersebut agar anak-anak tidak merasa bosan dalam belajar di rumah.
Kemudian kami berharap ketika anak-anak di rumah, apapun yang ada di rumah bisa kita jadikan sebagai materi pembelajaran. Mulai anak bangun tidur sampai tidur kembali. Pembelajaran akhlak itu intinya berangkat dari rumah. Jadi salah satu hikmah adanya pandemi ini, anak-anak semakin dekat dengan keluarganya. Nah, di sini peran orang tua sangat kami butuhkan untuk melejitkan potensi anak. Seperti kita ketahui, Thomas Alva Edison yang mana pada waktu itu, pada masa kecilnya, beliaunya ini adalah di justice sebagai anak yang berkebutuhan khusus di sekolah. Guru-guru tidak mampu memberikan pendidikan yang tepat pada Thomas ini. Tapi subhanallah, dengan bimbingan dari orang tua, khususnya ibu, akhirnya bisa melejitkan potensi Thomas Alva Edison ini, sehingga beliaunya menjadi orang yang ahli di bidangnya. Banyak penemuan-penemuan yang ditemukan oleh beliaunya. Begitu juga dengan salafus soleh, Imam Syafi'i. Beliau sejak kecil sudah hafal Al-Quran. Nah, inilah peran penting bagaimana pendidikan itu dari rumah, di rumah. Jadi insya Allah dengan proses pembelajaran daring ini semoga Bapak Ibu tidak merasa itu suatu beban, tapi kita bersama-sama bagaimana proses pembelajaran ini bisa maksimal, bisa terlaksana. Kita berupaya kita jalin sinergi yang harmonis untuk terlaksananya hal tersebut. Nah, kemudian yang perlu kami sampaikan juga, anak-anak ketika di kelas 4 ini itu kalau dari sisi usianya itu sudah memasuki usia sekitar 10, ada yang mungkin kalau sekolahnya terlalu cepat mungkin 9 tahun sudah kelas 4. Insya Allah hanya beberapa anak saja. Rata-rata mereka umurnya antara 10-11 tahun. Nah, pada masa-masa ini adalah masa-masa anak harus sudah bisa mandiri. Ya meskipun itu suatu proses. Jadi ketika anak di rumah, mohon diupayakan kemandirian itu dibiasakan pada anak-anak, sehingga nanti dia menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Sebagaimana visi dan misi SDIT Yunani adalah membentuk generasi rohani yang mandiri dan berprestasi. Nah, di samping itu pesan kami juga, karena anak-anak belajar di rumah ini salah satu medianya adalah gadget, maka mohon orang tua benar-benar menerapkan aturan-aturan secara konsisten tentang penggunaan gadget tersebut. Kita berharap anak-anak bisa menggunakan gadget ini dengan tepat, tidak menyalahgunakannya untuk bermain game secara berlebihan atau untuk mendalik. Jangan sampai anak-anak mengakses hal-hal yang negatif, karena itu efeknya sangat merugikan sekali bagi anak. Kalau anak sudah terpapar hal-hal yang negatif, dalam tanda petik pornografi, ini seperti orang yang gagal otak, kecelakaan gagal otak,
otaknya itu rusak, nah, untuk memperbaikinya ini butuh proses yang lama. Dan itu akan mempengaruhi perilaku anak. Jadi kami sangat mengharapkan kerjasama panjenengan semua untuk benar-benar konsisten dalam menerapkan aturan-aturan dalam khususnya dalam penggunaan gadget. Mungkin sementara itu yang bisa kami sampaikan. Insya Allah kalau terkait dengan pembelajaran di kelas 4 seperti apa nanti akan disampaikan oleh teman-teman tim kelas 4. Perlu Bapak Ibu ketahui, kami di sini bekerja sebagai tim, di mana ada wakil kepala sekolah bidang kurikulum yang diamanahkan pada Ustadz Musaimi Al-Mubarok, yang sekarang beliaunya sebagai wali kelas di kelas 5. Kemudian wakil kesiswaan tadi Ustadz Fatoni Nuryansyah yang tadi menyampaikan di Berjama'i. Kemudian wakil Al-Quran nanti insya Allah akan menyampaikan program Al-Qurannya. Dia adalah Ustadz Muhammad Rifai. Dan di samping itu ada teman-teman Korjen, koordinator jenjang, di mana koordinator jenjang ini yang mengkoordinasi terlaksananya proses pembelajaran di masing-masing jenjang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jazakumullah atas waktu yang panjenengan luangkan. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan atau kurang jelas, nanti bisa ditanyakan lewat sesi selanjutnya. Ustazah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah, kami sampaikan kepada Saudara Chandra Murni. Untuk acara selanjutnya adalah penyampaian program. Yang pertama adalah untuk program Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Rifai. Monggo Ustadz Rifai, waktu dan tempat kami persilakan. Jazakumullah Ustazah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalillah tabarakallah ta'ala musallian musalliman ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Langsung saja Abi Umi hafizakumullah. Perkenalkan, mungkin sudah kenal. Ya, alhamdulillah di tahun ini saya kembali diamanahi sebagai wakil pengembangan Al-Quran. Sebelum saya memaparkan terkait pembelajaran Al-Quran melalui daring, ada beberapa info yang perlu kami sampaikan terkait agenda Al-Quran. Yang pertama, untuk agenda terdekat, insya Allah akan ada pramunakosah. Pramunakosah ini akan kami laksanakan nanti di akhir bulan Juli. Sekitar 2 minggu terakhir atau 1 minggu terakhir akan ada pramunakosah. Jadi kami berharap kepada anak-anak kami yang sudah menyelesaikan 1 juz penuh, baik juz 30, juz 29, atau juz 1, juz 2, dan seterusnya. Ini mohon dengan sangat mohon bantuan juga kepada Abi Umi untuk menjaga hafalan Ananda. Karena sebelum munakosah dilaksanakan, kami ingin memastikan bacaan anak-anak kami, hafalan anak-anak kami terjaga dengan baik. Jadi mohon dengan sangat bantuan kepada Abi Umi semua, murojaah di rumah lebih ditekatkan lagi. Dan insya Allah nanti di pembelajaran Al-Quran, di Al-Quran akan ada murojaah klasikal juga, insya Allah. Baik, selanjutnya yang kedua, terkait munakosah. Munakosah akan kami laksanakan di awal bulan Agustus, yakni di tanggal 8, insya Allah. Nah, untuk teknisnya akan menyusul Abi Umi hafizakumullah. Mungkin itu yang
agenda terdekat dari tim Al-Quran yang perlu kami sampaikan. Karena sebenarnya di tahun ajaran 2019-2020 ini di bulan April ada munakosah dikarenakan ada pandemi wabah ini, jadi semua jadwal yang sudah kita susun akhirnya tidak terlaksana. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Jadi sekali lagi kepada Abi Umi mohon ayo sama-sama menjaga hafalan anak-anak kita. Baik, Abi Umi Hafidzokumullah, monggo kita langsung saja ke pembelajaran Al-Quran yang akan kita laksanakan di tahun 2020 dan sampai 2021 di semester pertama. Monggo Ustaz Muhammad, bisa slide-nya bisa ditampilkan. Slide yang kemarin. Ini panduan pembelajaran Al-Quran online. Ini perlu yang sudah disampaikan oleh Ustazah Ulin bahwasanya di semester awal ini Dinas Pendidikan belum bisa memastikan apakah anak-anak bisa belajar langsung di sekolah atau tidak. Nah, ini untuk panduannya Abi Umi semuanya. Lanjut saja Ustaz Muhammad. Next. Perbandingan kegiatan belajar Al-Quran langsung saja. Ini sudah kita ketahui bersama. Ketentuan umum. Nah, ini ketentuan umum yang akan kita laksanakan selama pembelajaran online. Yang pertama, setoran bacaan. Nah, tetap Abi Umi Hafidzokumullah seperti yang sudah kita laksanakan di tahun ajaran sebelumnya, 3 bulan yang lalu, bahwasanya anak-anak hanya sebatas setoran membaca pencapaian akhir, ziyadah hafalan. Ziyadah hafalan ini menambah hafalan. Yang ketiga, merojah hafalan. Jadi, insya Allah nanti ketika pembelajaran berlangsung akan tetap porsi yang anak-anak dapatkan seperti itu. Untuk yang kedua, waktu pelaksanaannya kita tambah 1 hari. Jadi selama 1 pekan akan kita laksanakan 3 kali pembelajaran Al-Quran, yaitu pada hari Senin, Rabu, dan Jumat. Nah, jadi kalau evaluasi dari sebelum-sebelumnya untuk 2 hari dirasa kurang, maka lembaga dan pihak sekolah menambah 1 hari lagi. Untuk yang ketiga, ketentuan umumnya komitmen antara orang tua, guru, dan santri. Mohon bantuannya juga kepada Abi Umi Hafidzokumullah untuk bekerja sama terkait pembelajaran Al-Quran ini, karena jika kurang ada kerjasama antara pihak sekolah dengan wali santri, tidak mungkin ya pembelajaran Al-Quran ini akan berhasil. Jika ada kendala, monggo disampaikan ke pihak sekolah, baik melalui guru pendamping masing-masing. Selanjutnya Ustaz Muhammad. Lanjutkan Ustaz Muhammad. Insya Allah pertemuan kali ini sudah kita record atau kita rekam dan akan kita upload di YouTube insya Allah. Sedangkan PPT ini akan kita sebarkan juga melalui grup kelas atau di link description nanti di YouTube. Untuk teknis pelaksanaan Abi Umi Hafidzokumullah, ini pengalaman dan evaluasi dari pembelajaran sebelumnya. Insya Allah di tahun ini pembelajaran Al-Quran akan kita gunakan aplikasi Google Meet atau Zoom seperti yang kita laksanakan seperti ini. Namun kemungkinan besar kita akan menggunakan Google Meet. Jadi pembelajaran kita di tahun ini bukan hanya sekedar setoran saja, tapi akan ada istilahnya penanaman konsep pembelajaran seperti di kelas, namun ya memang kita melalui Google Meet. Jadi mohon dengan sangat, ayo yang belum kenal Google Meet atau Zoom, ayo kita belajar. Nah, ini karena insya Allah semua pembelajaran nanti kita laksanakan di Google Meet. Untuk teknis pelaksanaan kedua atau opsi yang kedua, nah ini jika orang tua istilahnya belum memahami aplikasi Google Meet atau Zoom, atau bahkan karena kesibukan masing-masing individu, jadi tidak bisa mengikuti di kelas Google Meet, kita berikan opsi yang kedua, yakni video call di grup WhatsApp, seperti itu. Bahkan jika memang tidak memungkinkan lagi karena aktivitas Abi Umi di rumah, kita berikan opsi yang ketiga, yakni rekaman video atau voice note, seperti yang sudah kita laksanakan di 3 bulan sebelumnya.
Ini opsi yang ketiga. Jadi kita teknis pelaksanaannya ada 3 opsi, namun kami berharap dengan sangat kepada Abi Umi untuk melaksanakan opsi yang pertama, karena plus minusnya lebih banyak di opsi yang pertama, karena plusnya di Google Meet, anak-anak bisa bertemu dengan guru pendampingnya dan teman-teman yang lain. Lanjutkan Ustaz Muhammad. Jam pembelajaran. Nah, ini Abi Umi Hafidhahumullah. Untuk jam pembelajaran kelas 4, nah ini bisa kita lihat kalau di shift pertama ada kelas 1, 2, shift kedua ini ada kelas 3 dan 4. Nah, ini pukul 8.45 sampai 9.45. Jadi usahakan semaksimal mungkin untuk mengikuti jadwal pembelajaran yang ada agar hasil lebih maksimal. Ini untuk opsi yang pertama tadi yang saya terangkan tadi melalui Google Meet. Bagi opsi yang kedua dan ketiga, nah ini ada shift keempat. Jadi shift keempat ini untuk santri atau siswa yang tidak bisa mengikuti pembelajaran pada jam sesuai kelas. Jadi misalkan jika memang di pukul 8.45 sampai 9.45 dikarenakan ada udzur atau bagaimana, monggo kita berikan shift keempat. Namun jamnya kita batasi dari pukul 12 siang hari sampai pukul 3 sore hari. Ini melalui opsi yang kedua atau 3. Nah, nanti bisa kita jika ada kendala bisa kita sharing melalui grup pendamping kelompok masing-masing jika memang berkeberatan di Google Meet. Namun kami sampaikan dengan sangat juga, ayo kita ikut di shift kedua di kelas di pukul 4, di kelas 4 pukul 8.45 sampai 9.45. Karena memang di pembelajaran Google Meet akan kita sampaikan melalui doa, setelah itu persepsi, penanaman konsep, pemahaman konsep, dan lain sebagainya. Jadi kami sangat berharap mengikuti ketentuan jam pembelajaran Al-Quran, yakni di shift kedua. Oke. Lanjutkan saja Ustaz Muhammad, next. Insyaallah nanti jika ada pertanyaan, monggo nanti ada sesi pertanyaan, bisa tanya jawab. Baik, ini langkah-langkah pembelajaran Al-Quran online. Nah, ini Abi Umi Hafidhakumullah. Untuk para pembelajaran di sini, guru akan mengirimkan materi dalam bentuk video nanti di hari sebelumnya. Jika untuk pembelajaran hari Senin, insya Allah di hari Minggu atau di hari Ahad, nanti akan kita berikan video pembelajaran baik dari jilid 1 atau jilid 2 atau jilid 3 sampai nanti di materi tajwid dan materi terjemahan akan kami sampaikan di hari Ahadnya sesuai pencapaian terakhir. Selanjutnya untuk penjadwalan atau pembagian link akan kami berikan di grup masing-masing seperti link Google Meet atau Zoom. Nah, nanti kami berikan di grup Al-Quran masing-masing. Jadi monggo pada Abi Umi yang belum keluar dari grup yang kemarin, dari pembelajaran Al-Quran yang kemarin, kami persilakan untuk keluar agar apa? Tidak ada kebingungan, karena nanti akan ada kelompok baru dan pastinya akan membuat grup WhatsApp yang baru. Oke. Siapkan media, nah ini mohon bantuan juga kepada Abi Umi untuk memastikan media pembelajaran yang akan digunakan Ananda sudah siap. Bisa meliputi HP atau laptop atau komputer, monggo, dan data. Nah, karena ini kita belajar melalui daring via online. Fokus, jadi mohon bantuan juga kepada Abi Umi untuk bisa mendampingi Ananda jika memungkinkan agar Ananda tetap fokus untuk menerima pembelajaran. Untuk evaluasi ini akan kami berikan kepada Abi Umi setiap harinya di setiap selesai pembelajaran Al-Quran. Lanjutkan Ustaz Muhammad. Next, Ustaz Muhammad. Baik, tes kenaikan surat atau jilid ini sama seperti yang sudah kita lakukan di pertemuan atau sebelum tahun ajaran baru. Tetap melalui rekomendasi guru pendamping masing-masing. Jadi jika memang sudah selesai satu surat, ini nanti tugas guru pendamping apakah layak untuk dilaksanakan tes atau belum. Nah, ini langsung saja Ustaz Muhammad.
Lanjut saja, Ustaz Muhammad. Panduan untuk santri. Nah, ini untuk panduan untuk santri dan wali santri. Ikuti jam ketentuan belajar. Nah, ini sangat penting. Kami berharap jadi anak-anak bisa ikut di shift kedua, yakni pukul 8.45 sampai 9.45 pembelajaran Al-Qur'annya. Jadi di shift ini atau di Google Meet akan kita laksanakan sesuai pembelajaran Al-Quran seperti yang telah anak-anak dapatkan di sekolah. Namun memang kendalanya anak-anak tidak bisa langsung datang ke sekolah. Jadi ikutilah pembelajaran Al-Quran pada waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, pastikan media pembelajaran memadai. Yang sudah saya sampaikan tadi, jadi pastikan anak-anak sudah siap, baik laptop, kuota, bahkan HP jika menggunakan HP. Sampaikan kendala jika memiliki kendala dalam pembelajaran, sampaikan agar asatidz bisa membantu memecahkan solusinya. Jadi jika memang ada kendala, monggo Abi Umi Hafizukumullah bisa japri ke guru pendampingnya, sampaikan kendalanya. Yang terakhir, gunakan seragam saat pembelajaran. Jadi kami sangat berharap anak-anak ketika pembelajaran tetap menggunakan seragam agar anak-anak lebih semangat dalam belajar meskipun terkendala tempat tidak bisa hadir ke sekolah, tapi tetap di rumah harus memakai seragam karena terkait seragam akan include dengan pembelajaran yang lain. Ya, lanjutkan Ustaz Muhammad. Next, panduan untuk guru. Nah, ini panduan untuk guru sudah kita maklumi, buat grup WhatsApp, buat kesepakatan nanti. Ya, ini langsung saja Ustaz Muhammad karena ini untuk guru, biar kami sampaikan ke Dewan Pengajar atau pendamping masing-masing kelompok. Metodologi pembelajaran klasikal ini akan kami terapkan ketika pembelajaran melalui Google Meet. Yang pertama pembukaan, yang pastinya diawali dengan doa, membaca surat Al-Fatihah, tanya kabar juga. Murojaah klasikal, kita akan memurojaah hafalan yang ananda yang sudah didapat. Setelah itu ziyadah hafalan, penambahan hafalan. Yang ketiga membaca pencapaian masing-masing. Jika kelompok tajwid, jika kelompok gharib akan kita laksanakan di tiap-tiap kelompok. Ini akan kami sampaikan melalui Google Meet. Lanjutkan Ustaz Muhammad. Alhamdulillah sudah selesai. Demikian yang bisa saya sampaikan selaku Wakil Kepala Sekolah Pengembangan Al-Quran. Jika memang nanti Abi Umi ada pertanyaan, monggo jangan sampaikan nanti di sesi tanya jawab. Insyaallah. Cukup dari saya, Ustadzah Khair, bisa kembali ke Ustadzah Khair. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah, kami sampaikan kepada Ustadz Rifai atas paparan pembelajaran Al-Quran. Abi Umi yang berbahagia, kami informasikan apabila dari Abi Umi ada pertanyaan, bisa langsung disampaikan melalui chat. Nanti akan kita bahas pada sesi tanya jawab. Baik, untuk sesi selanjutnya adalah penyampaian program perpustakaan yang akan langsung disampaikan oleh Waka Kurikulum kepada Ustadz Husaini Al-Mubarak SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah atas waktunya. Baik, Abi Umi langsung saja kami sampaikan. Seperti kegiatan biasanya, pastinya di kegiatan sehari-hari itu ada program literasi. Ketika anak-anak di sekolah biasanya ada program literasi dan kepustakaan. Insya Allah nanti ketika pembelajaran daring ini tetap kita jalankan. Yang pertama adalah peminjaman buku. Nanti kami share jadwal untuk peminjaman dan sekaligus pengembaliannya. Ini insya Allah nanti kami share ke wali kelas melalui wali kelas masing-masing. Kemudian syaratnya yaitu membawa
kartu Perpus Ananda. Nanti insya Allah pelayanan kami buka dari pukul 8 sampai pukul 2 siang. Kemudian yang kedua, program KWB atau wajib kurikulum wajib baca. Ini nanti kami berikan materi berupa video. Nanti materi-materi apa yang kami sampaikan, insya Allah juga akan di-share di wali kelas masing-masing. Tentunya tentang keperpustakaan. Kemudian yang ketiga ada program karya, membuat sebuah karya tulis. Nanti ini juga akan kami sampaikan kapan dan apa yang harus dibuat untuk anak-anak selama kegiatan daring ini. Insya Allah nanti selama PTS sampai 2-3 bulan nanti satu tugas. Mungkin deadline-nya nanti akan kami sampaikan melalui wali kelas masing-masing. Itu saja untuk program perpustakaan. Kemudian ada ekstra, ini yang wajib. Insya Allah nanti pramuka, insya Allah nanti disampaikan oleh wali kelas terkait dengan kegiatan ekstra pramuka. Mungkin yang ekstra wajib dari SDIT Gilmani yaitu ekstra komputer. Ekstra komputer ini juga nanti akan tetap kami berikan sebuah materi pembelajaran yaitu berupa video, nanti akan kami share melalui kelas masing-masing. Itu saja mungkin tambahan dari kami. Selanjutnya nanti bisa program lebih spesifik di jenjang kelas 4 nanti akan disampaikan teman-teman. Baik, jazakumullah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah, kami sampaikan kepada Ustaz Husin selaku Waka Kurikulum. Untuk sesi selanjutnya adalah paparan program kerja kelas 4 yang akan langsung disampaikan oleh Koordinator Jenjang kelas 4 Ustazah Ira Novita SPD. Baiklah, sebelum Ustazah Ira menyampaikan paparan program di kelas 4, kami akan perkenalkan secara satu persatu siapa saja yang diamanai di wali kelas 4 tahun ajaran 2020-2021. Nanti kami panggil satu persatu. Baik, dimulai dari kelas 4A. Kelas 4A yang berpegang walas di kelas 4A adalah Ustazah Ira Novita SPD. Jazakumullah Ustazah Ira. Untuk wali kelas 4B, Ustazah Dian Imanawati SPD. Untuk kelas 4C, diamanai saya sendiri, Ustazah Hoir. Assalamualaikum. Selanjutnya, untuk kelas 4D, Ustazah Silatul Ihwa, SPD. Jazakumullah pada teman-teman tim di kelas 4. Baiklah, untuk acara selanjutnya adalah paparan program kerja kelas 4 yang akan disampaikan langsung oleh Ustazah Ira Novita SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Jazakumullah khairan khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Umi perkenalkan, saya Ustazah Ira, wali kelas 4A. Tadi sudah dikenalkan sama Ustazah Khair siapa saja yang memegang kelas di kelas 4A. Berikut ini
adalah selain wali kelas, di sana juga ada pengajar-pengajar bidang studi. Yang pertama yaitu Ustazah Yulia Ningsih atau biasa dipanggil Ustazah Ning. Beliau nanti mendapatkan amanah menjadi guru PAI. Yang kedua Ustazah Rizi Andika Putri. Beliau akan mendapatkan amanah menjadi guru bahasa Inggris. Ustazah Anis Fuada sebagai guru hadis. Kemudian Ustadz Zainul Hasan sebagai guru bahasa Arab dan Ustadz Ika Kusdianto sebagai guru PJOK atau olahraga. Itu tadi pengajar-pengajar yang ada di kelas 4. Abi Umi, untuk pembelajaran jarak jauh ini kami tetap memberikan jadwal pagi hari seperti biasanya. Pembelajaran dimulai dari jam 7:30. Tapi jam 7 itu sudah kami berikan jadwal, anak-anak sudah siap untuk pembelajaran. Jadi usahakan anak sudah mandi, sarapan, dan sudah berseragam. Jam 7 sampai jam 7:15 nanti setiap hari akan ada sholat duha. Sholat duha ini masing-masing anak di rumah masing-masing sholat duha, kemudian baru doa pembuka, dan dilanjutkan dengan pembelajaran yang lain. Untuk jadwalnya ini masih jadwal umum, mana masih tematik. Nanti akan ada jadwal mingguan dan jadwal harian. Nah, ini program jarak jauh dari kelas 4. Sebelum pembelajaran, anak-anak harus disiapkan, Abi Umi mempersiapkan perlengkapan. Yang pertama yaitu alat komunikasi, di mana dalam pembelajaran jarak jauh memang dibutuhkan alat komunikasi seperti HP ataupun laptop. Yang kedua, alat tulis. Alat tulis ini saya mohon yang ketebalannya 2B. 2B saja, karena ketika nanti pensilnya itu 2B, menulis dan difoto itu terlihat. Kalau yang HP itu kadang-kadang tidak terlihat. Kemudian bukunya ini buku Umi, ada modul, buku paket bidang studi, buku materi plus, modul tahfidz, buku tematik yang ini dapat dari Dana Bos, dan wajib pakai buku tulis. Karena nanti tidak selalu menggunakan form, tapi juga ada kegiatan menulis. Alur pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, insya Allah pada hari Sabtu, paling lambat hari Ahad, kami akan memberikan kode untuk Google Classroom, untuk join ke Google Classroom. Nah, di mana nanti Abi Umi yang di kelas 3A kemarin kan sudah, yang saya tahu itu di kelas 3A sudah pernah punya Google Classroom dan mudah ya nanti bisa join. Kemudian kami akan membagikan jadwal pelajaran mingguan dan harian. Mingguan ini insya Allah paling lambat akan kami share hari Ahad jam 6 malam. Itu secara mingguan. Harian kami akan nge-share-nya pagi maksimal jam 7 atau setengah 7 lah harian. Itu kami share di Google Classroom dan di WA. Nah, di sini saya mohon tetap ada presensinya. Tapi presensinya bukan yang hadir, tapi yang hanya yang sakit saja. Yang sakit yang tidak bisa dapat mengikuti pembelajaran hari itu bisa menuliskan namanya di WA, grup WA masing-masing. Jadi nanti kami bisa menunda ketika ada penugasan, itu bisa ada si Fulan nggak bisa hadir hari ini karena sakit ini. Jadi nanti bisa kami tunda, berarti anak ini tidak harus sekarang untuk mengumpulkan tugasnya. Yang ketiga yaitu orang tua membantu memastikan perlengkapan pembelajaran dapat digunakan, HP-nya atau laptopnya, ya seperti itu. Kemudian saya mohon kerjasamanya untuk Abi Umi bisa memotivasi anak-anak agar fokus dalam pembelajaran. Yang kelima, santri mengerjakan evaluasi. Jadi setiap kali materi, insya Allah ada latihan yang itu sebagai acuan kami,
capaian pembelajaran hari itu. Sebagai evaluasi bahwa seberapa ketercapaian pembelajaran hari itu. Media pembelajaran yang digunakan yaitu Google Meet atau Zoom ini ketika pembelajaran langsung. Dan kami di kelas 4 meminimalkan sepekan sekali kami mengadakan Meet atau virtual secara langsung. Itu pun di pagi hari, tidak di luar dari jam yang sudah dijadwalkan. Yang kedua, menggunakan Google Classroom. Ini nanti semua materi, semua video pembelajaran, semua penugasan akan kami upload di sana. Yang ketiga, menggunakan video call WhatsApp. Ini untuk pemantauan materi plus ataupun materi-materi yang memang di luar dari Zoom tadi. Misalkan hari ini ada pertemuan Meet dengan Zoom, tapi tidak bisa hadir, nanti kami akan jadwalkan dengan video call. Kemudian yang keempat yaitu English Chess. Nah, ini English Chess di kelas 4 sebagai penguatan setelah Miss Rizi tadi memberikan materi, itu dikuatkan dengan aplikasi English Chess yang bisa diunduh melalui Play Store. Itu di sana cuma berupa game-game aja. Jadi setelah ada materi, diberikan game, hari ini mengerjakan ini. Nah, itu sebagai penguatan materi dari Miss Rizi. Ketika mengunduh English Chess aplikasi itu di dashboard masing-masing memberikan emailnya masing-masing, kemudian diisikan juga email gurunya seperti yang pernah dilakukan di kelas 3 atau kelas 2 yang pernah kita sosialisasikan. Teknis pengumpulan tugas. Kalau menggunakan virtual, langsung menggunakan Google Meet, Zoom, atau video call, langsung saat itu juga kami akan mengevaluasi atau menilai. Di Google Classroom, tugas offline ataupun online bisa diupload di sana. Google Form, kemudian menggunakan foto, video, atau voice note. Itu bentuk-bentuk tugas dan teknisnya. Di sini kami memberikan batasan waktu pengumpulan tugas pembelajaran jarak jauh, yaitu 2 hari setelah penugasan. Itu yang misalkan yang normal tidak ada gangguan sakit atau apapun. Kalau memang ada gangguan, monggo silakan ganti. Untuk yang ulangan harian atau ulangan formatif, itu kami memberikan batasan waktu 1 pekan. 1 pekan untuk mengumpulkan. Kemudian masing-masing siswa itu hanya bisa mengisi 1 kali. Kalau yang kemarin masih bisa mengulangi. Kalau yang besok ini hanya 1 kali. Tapi kalau sudah 1 pekan kami evaluasi, masih ada yang di bawah KKM, insya Allah akan kami buka kembali, kami share lagi, silakan diisi lagi, khusus yang di bawah KKM saja. Program pembelajaran di kelas 4, yang bidang studi matematik, itu ada bahasa Indonesia, PKN, IPA, IPS, SPDB, Matematika, PAI, Bahasa Arab, Bahasa Inggris, TJOK, dan Bahasa Jawa. Materi plus, target kami sholat di rumah saya harapkan tetap seperti yang pernah kami ajarkan. Tapi Umi bisa melihat dari buku panduan materi plus, kalau memang monggo dipesani, kalau hilang atau apapun bisa japri saya, jadi besok bisa saya sediakan ketika pembelajaran, ketika pengambilan buku. Jadi ketika pembelajaran materi plus sudah siap semua bukunya. Zikir dan doa sesudah sholat, doa harian, wudu, tayamum, akidatul awam, hadis, dan asmaul husna. Untuk akidatul awam dan hadis ini doa harian, akidatul awam dan hadis masih mengulang di target semester 3 karena semester 3 yang kelas 3 semester 2. Kelas 3 semester 2 karena kemarin kan 3 bulan daring ya. Jadi kami pantau belum maksimal untuk capaian itu, akhirnya diulang di kelas 4 semester 1. Pantauan akhlak, English habit, dan life skill yang kami harapkan anak-anak bisa disiplin setiap hari, bisa mengikuti pembelajaran, kerjasama, tanggung jawab, kebersihan, membantu orang tua, dan ini English habit-nya bisa berbicara dalam bahasa Inggris. Untuk English habit, programnya setiap sebulan sekali anak-anak diwajibkan untuk mengirimkan voice note
berupa kosakata yang sudah diberikan oleh kami. Nah, materi bos, targetnya seperti itu. Ini masih target di kelas 3 semester 2. Oke. Nanti bisa dilihat sendiri ya. Hasil awalnya nadamnya 46 sampai 57, hadisnya hadis ke 18 sampai 22. Alur pembelajaran jarak jauh materi plus. Nah, Walas akan memberikan video pembelajaran. Misalkan hari ini 3 doa yang harus dihafalkan. Doa kebenaran, doa kebaikan, doa melewati kuburan. Itu akan kami kirim videonya. Kemudian dalam jangka waktu 1 bulan. 1 bulan itu kami berikan waktu untuk menghafalkan. Kalau memang sebelum 1 bulan sudah hafal, silakan dikirim, bisa melalui video ataupun voice note. Oke. Kemudian santri mendengarkan dan ketika pembelajaran di rumah bisa sambil melihat supaya nanti kata apa tulisannya sama, hurufnya itu sama, tidak hanya talaki yang sedengarnya anak. Jadi bisa sambil dibaca. Kemudian setelah hafal, anak-anak wali santri membantu melakukan perekaman dalam bentuk video atau voice note dan langsung disetorkan. Ketika ada pembelajaran langsung itu bisa disetorkan, ataupun kalau tidak bisa ketika saat itu bisa kirimkan melalui Wabri Mawar. Malas melakukan evaluasi dan memberikan umpan balik. Siapa yang butuh pembenaran, mana yang harus dibenarkan. Pembelajaran tematik dan bidang studi. Nah, di sini setiap pagi seperti yang saya share tadi untuk jadwal harian, kami akan memberikan link. Linknya ini bisa dari YouTube atau dari Google Meet atau Google Classroom. Oke, nanti akan kami berikan di pagi hari. Bidang tematik di pembelajaran tematik itu ada penilaian harian. Ini yang kami ambil setiap hari. Ketika setelah materi kami berikan penilaian harian, kemudian penilaian formatif atau ulangan harian setelah satu tema, satu KD terlampaui, kemudian PTS dan PAS. Ini masih online. Jadi semuanya insya Allah masih menggunakan Google Formulir. Oke, lanjut. Pemantauan akhlak. Nah, kalau di sekolah kan kami bisa pantau gitu. Kalau di rumah, monggo saya mohon kerjasamanya jenengan tetap memantau akhlak anak-anak. Saya akan memberikan apa saja yang harus dilakukan anak-anak. Pertama, Walas akan memberikan link video atau flyer tentang life skill yang harus dilaksanakan selama sepekan. Ini selama sepekan misalkan pekan ini waktunya membantu orang tua untuk mencuci baju. Oke, itu nanti selama sepekan saya mohon bisa anaknya diingatkan. Oke, langkah kedua, santri melaksanakan target tersebut dan mendokumentasikan langkah ketiga. Kemudian yang langkah keempat, mengupload di Google Classroom. Kalau tidak bisa di sana, monggo di Wabri Mawar wali kelasnya. Pelaporan akhlak, English habit, dan life skill. Kalau yang umum sebelum pandemi itu masih ada BLP, anecdote record ya. Kalau yang ini nanti insya Allah pakai daring. Daringnya pakai link Google Formulir ya, Ustaz. Pakai link Google Formulir. Yang ketiga, pelaporan langsung. Monggo nanti kalau memang ada kendala, ada masalah dengan anak tersebut, kalau kami diizinkan untuk home visit ke rumah, insya akan kami home visit. Atau kalau memang jenengan ingin bertemu langsung dengan kami, monggo janjian dulu, bisa melalui WhatsApp chat ataupun WhatsApp video call. Kemudian atau telepon secara seluler bisa. Kalau memang ada kendala mengenai sikap anak-anak ataupun kendala pembelajaran, monggo langsung wabri kami. English habit ini itu seperti yang saya jelaskan tadi, voice note
berbicara dalam bahasa Inggris setiap 1 bulan sekali. Ini pembelajaran Al-Quran dan Tahfidz yang sudah disampaikan oleh Ustaz Rifai yang tadi. Oke, untuk ekstra, tadi sudah dijelaskan kan? Belum. Untuk ekstra pramuka ini ada pembelajaran secara online ya Ustaz. Apa nih? Untuk teknisnya nanti mungkin dia yang menjelaskan. Oh, berupa video nanti akan di-share dan itu selama 3 bulan. 3 bulan per 3 bulan baru di-share videonya dan diberikan evaluasi. Oke. Itu penjelasan dari saya. Monggo jika ada yang ditanyakan kami buka melalui chat. Monggo. Oke, untuk pertanyaan yang pertama dari apakah ada absensi daring? Yang tadi, insya Allah setiap hari yang sakit saja, yang benar-benar tidak bisa mengikuti pembelajaran, silahkan chat di grup WA kelas masing-masing. Oke, itu sudah dijawab oleh Ustazah Dian. Oke. Yang ada pertanyaan, bagaimana solusinya seandainya wali santri yang bekerja semua untuk bisa mengikuti pembelajaran online tidak bisa terlaksana sesuai jadwal? Oke. Kalau kan ini ada jadwal setiap hari, mulai jam 7 sampai jam setengah 11. Kalau memang tidak bisa hari itu, insya Allah akan kami berikan video pembelajaran. Video pembelajaran bisa berupa PPT ataupun video. Kemudian semua materi akan kami berikan di grup WA maupun di Classroom. Kalaupun hari itu ada Meet yang virtual ataupun Zoom atau Google Meet, insya Allah akan kami rekam, kemudian akan kami share kembali. Tapi kami tidak bisa memberikan jadwal virtual di malam hari, Umi, karena jadwal virtual jadwal pagi aja. Untuk yang online bisa di lain jam, tapi kalau yang live khusus yang di jam antara jam 7 sampai jam setengah 11 saja. Bagaimana Ustadz jika kartu perpusnya kerisut? Monggo ke sekolah untuk mengurus kembali. Oke, sama. Bagaimana teknis untuk pembelajaran berhitung? Memang itu kelemahan dari pembelajaran online, kita tidak bisa langsung memberikan pembelajaran berhitung, agak susah memang. Tapi insya Allah kami akan memberikan video pembelajaran yang memang kami itu bisa standby di sana. Meskipun anak-anak mengerjakan di rumah, kalau ada pertanyaan silahkan bisa tanya atau video call dengan kami. Tapi di jam 7 sampai jam setengah 11. Kalau yang lewat itu nanti bisa waprian sendiri janjian. Karena kan kami juga punya pekerjaan yang lain di rumah. Insya Allah kalau matematika kami jadwalkan untuk virtual dalam sepekan itu sekali. Untuk bisa mengetahui anak-anak sudah paham atau belum. Tapi kami mohon bantuannya di rumah. Dengan itu sebagai cermin kami di sekolah. Jadi materi yang saya berikan itu jenengan pahami dulu, kemudian jenengan sampaikan ke anak-anak. Kalau memang anak-anak ingin bertanya, kalau jenengan nggak bisa, baru tanya ke saya.
Karena kan memang kalau jarak jauh ya orang tua yang berperan untuk menjelaskan ke anaknya. Dari Amira Purnomo, konsep pembelajaran sudah oke, video pembelajaran tugas evaluasi rumah, usul presensi lewat Google Form atas nama kelas isi. Oh, untuk Google Form. Oke. Kalau memang minta Google Form nanti insya Allah saya buatkan per harian berarti nggih. Tiap satu hari dengan saya kasih link untuk Google Form, silahkan diisi. Kan saya pengennya nggak semua yang yang sehat itu absen. Jadi khusus yang sakit aja. Tapi kalau memang ada usulan pakai Google Form, nanti saya buatkan. Ini ada pertanyaan, Ustazah. Ada pertanyaan dari wali santri. Assalamualaikum Ustazah, saya mau minta penjelasan bagaimana kalau kedua orang tuanya bekerja, sedangkan pelaksanaan kegiatan belajar dilakukan jam 8.45 sampai 9.45. Ini di jam tersebut di jam Al-Quran. Jadi kepada Abi Umi Hafidhukumullah sudah kami jelaskan, kita teknis pembelajaran Al-Quran ini ada 3 opsi. Kami memang berharap dengan sangat anak-anak bisa mengikuti opsi yang pertama, yakni mengikuti pembelajaran melalui Google Meet. Namun jika memang terkendala karena Abi Umi harus bekerja di luar atau kendala yang lain, kita memberikan opsi yang kedua dan yang ketiga, yakni bisa video call dengan guru pendamping, dan opsi yang ketiga yang terakhir menyetorkan setoran bacaan seperti yang sudah kita laksanakan di bulan-bulan yang lalu. Namun memang ada kelemahan jika memang menggunakan opsi yang kedua atau yang ketiga, anak-anak hanya bersifat setoran saja, jadi tidak bisa mengikuti penanaman konsep yang disampaikan oleh guru pendamping. Namun untuk pembelajaran materi akan kami sampaikan 1 hari sebelumnya. Yang sudah saya sampaikan tadi, insya Allah jika pembelajaran hari Senin akan kami sampaikan di hari Ahad agar anak-anak bisa belajar terkait cara baca membacanya, baik dari jilid 1, jilid 2, atau sampai tingkat turjuman nanti akan kami sampaikan seperti itu. Jadi jangan sampai kendala dikarenakan Abi Umi harus bekerja di luar, anak-anak belajarnya terkendala. Tetap akan kami akomodir, yang penting ada komunikasi terkait kendala ini dengan guru pendamping. Dan bisa juga disiasati, Abi Umi Hafidhukumullah, jika memang hari Senin berhalangan hadir untuk pembelajaran Al-Quran, bisa dibuat rekaman hari Ahadnya untuk dikirimkan di keesokan harinya. Karena memang dari lembaga sudah memberikan rambu-rambu untuk jam asatid pukul 12 sampai 15 ini boleh menggunakan shift keempat. Di luar pukul jam 3 sore, ini kami selaku lembaga dan sekolah tidak bisa istilahnya memberikan rambu-rambu untuk asatid ketika belajar ada di rumah, posisi di rumah, karena memang ada kesibukan yang lain, mungkin harus ada rutinan atau bagaimana. Mungkin ini sudah terkait pertanyaan dari wali santri terkait pembelajaran Al-Quran. Mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan oleh Allah. Ada tambahan yang tadi pertanyaan tentang literasi. Terkait literasi untuk bisa dikirim ke rumah. Untuk program literasi dari perpustakaan, insya Allah itu jangka waktunya lama, 3 bulan. Jadi nanti dengan kirimkan menulis, ditulis buku apa saja yang sudah dibaca, dirangkum, kemudian difoto hasilnya ke wali kelas. Difoto dan dikirimkan ke wali kelas. Untuk konsep ekstra, apa sama dengan pembelajaran intra? Monggo Ustadz Fatoni bisa menjelaskan. Konsep ekstra. Untuk ekstra pilihan itu
kami liburkan karena memang tidak bisa mendatangkan, misalkan memanah nggak bisa online Pak, ataupun sepak bola bagaimana kalau online. Jadi kami liburkan selama pandemi ini kecuali pramuka dan komputer. Ketika meet, video call ataupun Zoom itu pakai seragam. Kalau bisa ketika bisa hadir di jam pagi pakai seragam. Karena kami juga harus butuh laporan ketika anak-anak pembelajaran. Tetap seperti yang kemarin, dengan bisa kirim foto ketika anak-anak pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh. Untuk meet seperti yang kami jelaskan tadi, meet itu dalam sepekan cuman 1 kali dan itu pun tidak mulai jam 7 sampai jam setengah 11. Kalau yang meet Quran memang wajib 8.45 sampai 9.45. Kalau dari kami itu enggak sampai 1 hari full gitu. Maksimal pembelajaran misalkan di sana ada tematik 3 jam. Kami hanya meet-nya 1 jam saja atau minimal 30 menit sampai 60 menit saja. Jadi enggak seharian kita meet terus gitu. Biayanya banyak kalau terlalu banyak. Ampun, ada lagi? Mungkin kalau ada pertanyaan langsung bisa voice-nya diaktifkan. Karena sudah tidak ada pertanyaan melalui chat. Monggo Abi Umi. Yang pengen kenalan dengan ustadzanya mungkin ada yang lain. Pengen tanya langsung. Ya, saya mau tanya langsung bisa, Us? Oke, monggo. Dengan Umi siapa ini? Uminya Rizky. Oh, Uminya Rizky, kelas 4A ya? Kelas 4A. Ini saya kan terkendala dengan waktu dan ini kalau misalkan kita harus setiap hari yang Al-Qur'annya misalkan ya. Nah, itu bagaimana ya, Us? Karena kita kan kalau misalkan meninggalkan HP kita gunakan antara saya dan ayahnya. Terus ada kakaknya juga bergantian. Kemudian harus pakai seragam hari tertentu itu ditentukan hari apa ya, Us? Mohon penjelasannya. Apakah bisa disesuaikan dengan kami libur di Sabtu atau gimana? Karena pengalaman daring yang kemarin, saya lihat kan tidak cukup efektif ya, karena kami terkendala bagi yang bekerja ya, Umi Abinya yang bekerja kan. Sementara kami terpikir kalau setiap hari harus masuk dengan cara daring, kemudian mereka disiapkan seperti itu, misalkan kayak Al-Qur'annya ya 1 jam. Terus siapa yang menemani di saat jam-jam itu kami nggak ada di rumah, HP juga ditinggalkan nggak bisa, kemudian laptop pun juga bergantian. Sarana ini kalau ngomong sarana ya, dengan kakaknya yang dipakai untuk pendidikan juga, kuliah juga, daring juga, ya, gitu. Terus kemudian kami juga merasa kesulitan memberikan motivasi secara penuh di saat selama daring ini, karena yaitu tidak ada langsung ada ustadzah dan ustadznya yang mendirect untuk mendrive untuk pelajarannya kan, seperti itu. Mohon penjelasannya dan teknik ya, bagaimana sharing bagi kami yang Umi Abinya tidak ada di rumah ya, Us ya. Terima kasih. Jazakumullah Umi. Kalau memang ada kendala ketika alat komunikasi atau alat pembelajaran itu tidak bisa digunakan ketika saat itu, kami lebih fleksibel Umi. Dengan bisa wabri kami, misalnya kapan, kalaupun anak itu ustadzah ini anaknya terkendala di sini, monggo bisa wabri Selasa ya, ataupun hari kelas yang lain, karena kebetulan di sini kan anak saya itu wabri saya janjian dengan saya, insya Allah saya usahakan
untuk anak-anak yang memang terkendala di alat komunikasi. Karena memang hanya satu dan dipakai oleh orang tuanya. Itu sementara yang dari saya. Kalaupun memang jenengan Ustazah anaknya kok sulit untuk dimotivasi, jenengan ke rumah, monggo nanti insya Allah saya sediakan waktu. Tapi kalau malam nggak bisa, karena kalau malam kan saya kan rumah saya dulu lumayan jauh. Kalau memang deket-deket sini, insya Allah saya masih bisa untuk datang ke rumah ataupun memberikan motivasi secara live, secara video call itu masih bisa untuk memberikan motivasi ke anaknya. Untuk yang pembelajaran Al-Quran tadi sudah dijelaskan sama Ustaz Rifai. Alternatifnya pakai SIM yang keempat. Sampun jelas Umi atau ada yang ditanyakan lagi? Ini ada pertanyaan dari Amira. Maaf kalau boleh usul, olahraga tetap bisa berjalan, misal sepak bola dan yang lain latihan bisa didaring juga. Pelatih bisa mengevaluasi karena kemampuan anak-anak turun. Saya tampung karena memang maka kesesuaiannya kemarin masih kesepakatannya itu diliburkan. Kalau memang semester 2 atau pandemi ini sudah berakhir dan kita berada di zona hijau, insya Allah bisa dilaksanakan. Sama Umi Afifah, kebijakan kami berikan selonggar-longgarnya kepada wali murid yang memang bekerja kedua-duanya dan di rumah anak tidak ada yang mendampingi, tidak ada alat komunikasi yang bisa digunakan. Jadi nomor telepon WA itu kan sudah masuk ke grup masing-masing. Nah di WA itu semua materi harian kami share di sana. Oke, kalau sudah selesai bisa dihapus atau diapakan karena memang akan memenuhi memori. Kalau memang kesulitan memori nggak usah diunduh karena kami akan upload semua materi hari itu di Google Classroom. Ada lagi? Oke, monggo yang langsung voice silahkan. Sampun nggih. Saya cukup sekian untuk penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sugeng nggih. Ya. Belajar dari kemarin. Waktu pandemi ya, masih awal-awal itu kan ada semacam ini dari orang tua. Lainnya komplain begitu. Lah ini mudah-mudahan harapan saya bisa zero komplain ya Ustaz. Artinya belajar bisa dengan berjalan lancar, baik begitu. Soalnya ada beberapa wali santri itu kan ada yang masih gaptek gitu. Artinya kan bikin email aja kadang juga belum bisa. Di situ. Nah, ini mungkin ada pendampingan khusus kepada wali santri yang masih gaptek tadi. Jadi harapan saya orang tua kalau dirasa belum bisa atau kurang tahu, mohon segera konfirmasi ke wali kelas. Ya seperti itu. Ya gitu aja Ustazah. Jazakumullah. Oke, jazakumullah Pak Sugeng, wali santri dari Afifah kelas 4D. Oke, kalau memang ada wali santri yang belum bisa
mengaplikasikan Google Classroom ataupun Zoom ataupun Meet ataupun yang lain, monggo bisa wapri. Kalau nggak punya email, saya buatkan email, tapi nanti saya buatkan email, saya kirim dengan password-passwordnya, nanti dengan simpan, nanti nomor teleponnya nanti dengan kirim ke saya buatkan. Itu sebagai alternatif supaya pembelajaran ini bisa berjalan dengan lancar. Kalau memang ada kendala apapun, langsung komunikasi dengan wali kelas masing-masing. Supaya berjalan lancar untuk pembelajaran jarak jauh selama pandemi ini. Ada yang lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi. Mau nanya aja, untuk data-data baik nomor maupun email, itu kan yang kemarin dari kelas sebelumnya, itu secara langsung bisa di-upgrade atau anggap yang kelas 3 ke kelas 4, yang kelas 5 ke kelas 6, secara langsung atau kita daftar lagi, Ustazah? Ustazah. Untuk yang masuk join classroom, itu kelasnya kan berbeda, Pak. Nanti akan saya berikan kode. Untuk emailnya tetap pakai email yang kemarin, nggak apa-apa kalau sudah ada. Ya, tapi tetap Gmail, bukan Yahoo Mail, ya, Pak. Karena kita pakai Google Classroom. Jadi nggak perlu buat email lagi. Ini khusus yang tidak bisa buat email, karena Google Classroom harus masukkan email. Oke. Jadi nanti saya buatkan kalau yang tidak bisa buat email. Kalau sudah punya, tinggal join. Nanti saya berikan kodenya, dengan tinggal join ke classroom-nya. Tidak perlu buat email lagi. Oke, makasih Ustazah. Jazakumullah. Oke, kembali ke chat lagi. Ada dari Bapak Azhar. Assalamualaikum Ustazah. Mohon untuk jadwal disesuaikan dengan kelas lainnya. Karena anak saya ada 2 di kelas 4A dan 6D dan hanya memakai 1 akun. Mohon tidak bertabrakan untuk jadwal anak-anak. Insya Allah kami di kelas 6D dan 4A. Oke, kalau yang Al-Quran kan memang sudah berbeda sih. Untuk yang lainnya, sebisa mungkin akan saya komunikasikan, tapi kalau nggak bisa, salah satu harus mengalah, ngapunten. Terutama ketika live itu salah satu, karena memang jadwal yang diberikan itu. Tapi sebisa mungkin akan saya minimalkan bertabrakan dengan kakaknya atau monggo, ada lagi yang tanyakan? Ya, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ngapunten dengan Inge, saya uminya Azhar dan Tia, kelas 4A dan 6D. Ya itu ya kan, saya takutnya itu ketika live anak-anak 2 anak, saya cuma punya 1 akun juga. Takutnya kalau bertabrakan kan nggak bisa. Mana ini, terus keduanya juga harus meeting dengan ustazahnya masing-masing gitu. Saya bingungnya di situ, bagaimana ini nanti ustazah. Itu saja, jazakumullah. Kalau bisa buat akun lagi monggo, tapi kalau nggak bisa, kami yang berusaha untuk meminimalkan untuk tabrakan tersebut, karena Insya Allah nanti kami upayakan akan bikin akun bisa ya Ustazah ya, insya Allah. Tapi juga kita kerjasama nanti saya usahakan koordinasi dengan kelas yang lain, misalkan kan kami ada KKG di situ, nanti jadwal sepekan misalkan ini yang live, ini yang enggak, jadi saya usahakan untuk tidak bertabrakan seperti itu. Saya usahakan kalau tidak bisa ngapunten gantian mawon. Nggih Ustazah, jazakumullah. Monggo yang lainnya. Sampun untuk pertanyaan-pertanyaan yang nanti terbersit tapi sudah di luar jam ini, monggo silakan bertanya ke wali kelas. Cukup sekian dari saya. Ada satu. Oh, monggo. Tambahan.
Iya. Untuk slide-nya yang ditampilkan di bisa di share ya. Oke. Akan kami share di YouTube channel sekolah. Nanti saya bagikan channelnya. Oke, linknya akan saya bagikan. Materi saya bagikan, tugas saya bagikan. Semua saya bagikan. Saya nggak pelit-pelit, semua saya bagikan. Baik, siap Ustazah. Mudah-mudahan diucapkan Allah. Yes, jazakumullah. Namun guys, saya kembalikan ke MC-nya. Jazakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah kami sampaikan kepada Ustadz Rifai, Ustadz Husain, dan Ustadzah Ira yang langsung menindaklanjuti dari beberapa pertanyaan wali santri. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum acara ini kami tutup, ada beberapa pengumuman yang kami sampaikan. Yang pertama adalah kami informasikan ulang bahwasanya besok adalah jadwal pengambilan buku untuk kelas 4. Monggo Abi, Umi bisa langsung menuju ke kelas masing-masing, baik dari 4A, 4B, 4C maupun 4C, sesuai dengan jadwal yang disepakati sebelumnya. Yang kedua, menyampaikan ulang bahwasanya barangkali masih ada pertanyaan yang belum tersampaikan pada sesi ini. Monggo jangan sungkan-sungkan untuk bertanya kepada kami, karena keberhasilan atau kelancaran pembelajaran di kelas 4 ini tidak terlepas dari kerjasama antara orang tua dan murid. Sekecil apapun masalah atau kendala, tolong disampaikan kepada kami, sehingga kami pun bisa segera menindaklanjuti dan mencari jalan penyelesaiannya. Mungkin itu dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita akhiri acara kali ini, baik kita akhiri dengan membaca surat Al-Asr dan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.